Pernah kebayang nggak sih sebuah ruang kelas yang benar-benar beda dari yang biasa kita kenal? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas sebuah cetak biru baru dari pemerintah Indonesia yang dirancang untuk mengubah total cara anak-anak kita belajar. Coba deh kita berhenti sejenak dan berimajinasi. Kalau kalian punya kekuatan buat menciptakan sekolah impian, kira-kira seperti apa ya wujudnya? Apakah isinya teknologi canggih semua? Atau mungkin tempat yang super kreatif? Tapi ternyata pertanyaan tadi itu bukan lagi cuma angan-angan loh. Karena di Indonesia sekarang udah ada jawaban resminya. Sebuah kerangka kerja baru telah dibuat untuk membentuk pendidikan modern yang kita butuhkan. Oke, kita kenalan langsung ya. Ini dia, Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026. Intinya apa sih? Peraturan ini adalah cara kita memastikan pendidikan itu nggak ketinggalan zaman. Biar selalu relevan sama perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga dinamika sosial yang terus berubah. Dan ini penting ya, ini bukan sekedar pembaruan biasa. Peraturan baru ini secara resmi menggantikan peraturan lama dari tahun 2022. Ini sinyal kuat adanya sebuah evolusi yang disengaja dalam cara kita memandang proses belajar mengajar. Jadi, apa sih jantung dari semua perubahan ini? Semuanya itu mengerucut pada 3 pilar utama. Nah, 3 pilar inilah yang akan jadi fondasi baru untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD sampai SMA. Siap, ini dia 3 kata saktinya, langsung dari pasal 3, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kelihatannya sederhana ya, tapi jangan salah, dampaknya ini dalam banget. Yuk kita kupas satu persatu. Pilar pertama, berkesadaran. Maksudnya gimana? Ini bukan lagi soal murid cuma duduk manis dan dengerin. Tapi mereka itu benar-benar sadar kenapa mereka harus belajar sesuatu. Mereka punya motivasi dari dalam diri dan bisa ngatur sendiri cara belajarnya. Intinya, kita mau menciptakan pelajar yang mandiri. Kedua, bermakna. Anggap aja ini kayak jembatan antara teori di buku dan dunia nyata. Belajar itu baru terasa bermakna bukan pas murid hafal rumus, tapi pas mereka bisa pakai rumus itu buat mecahin masalah sehari-hari. Nah, itu baru keren. Dan yang terakhir, ini dia favorit saya, menggembirakan. Yap, kalian gak salah dengar, peraturan ini secara eksplisit bilang kalau belajar itu paling efektif saat suasananya menyenangkan. Kelas itu harusnya jadi tempat yang positif, seru, menantang, dan bikin rasa ingin tahu makin berkobar. Oke, filosofinya keren banget kan? Sekarang pertanyaannya, gimana cara kerjanya di lapangan? Yuk kita lihat gimana 3 pilar tadi diterjemahkan jadi aksi nyata, dari mulai perencanaan sampai penilaian. Dalam praktiknya, prosesnya itu dibagi jadi 3 tahap yang gampang diingat. Pertama, perencanaan. Tujuannya mau apa? Kedua, pelaksanaan. Gimana cara belajarnya dibikin seru? Dan ketiga, penilaian. Prosesnya udah efektif atau belum? Lantas, suasana kelas ideal itu kayak gimana sih? Coba bayangin deh, sebuah ekosistem yang hidup. Menurut pasal 9, kelas itu harus interaktif, inspiratif, dan yang paling penting, jadi tempat yang aman buat murid berinisiatif dan mengeluarkan kreativitas mereka. Nah, ini nih salah satu perubahan yang paling fundamental. Peran guru dirombak total. Mereka bukan lagi satu-satunya sumber ilmu di depan kelas. Peran mereka sekarang adalah sebagai teladan, pendamping, dan juga fasilitator. Ibaratnya jadi pemandu dalam perjalanan belajar setiap murid. Sekarang, kita masuk ke salah satu bagian yang paling revolusioner dari peraturan ini, yaitu cara kita menilai proses pengajaran itu sendiri. Ini semua tentang tumbuh bareng. Pertanyaan bagus kan? Kalau dulu mungkin jawabannya cuma atasan atau kepala sekolah, tapi zaman sekarang jawabannya jauh lebih luas dan seru. Coba lihat deh diagram ini. Penilaian itu sekarang kayak lingkaran umpan balik 360 derajat. Guru merefleksikan dirinya sendiri, dapat masukan dari sesama guru, dari kepala sekolah, dan, ini yang paling penting, dari murid itu sendiri. Semua pihak dilibatkan. Jadi, buang jauh-jauh deh bayangan supervisi yang bikin tegang kayak mau ujian. Menurut pasal 17 dan 18, tujuannya sekarang adalah membangun budaya saling belajar. Jadi, fokusnya itu saling mendukung dan kasih masukan konstruktif biar semua bisa berkembang, bukan buat nyari-nyari kesalahan. Kalau kita tarik benang merahnya, inilah inti dari semuanya. Peraturan ini lebih dari sekedar daftar aturan. Ini adalah pergeseran mindset yang fundamental. Dari proses yang kaku dan seragam menjadi filosofi yang fleksibel, adaptif, dan benar-benar menempatkan murid sebagai pusat dari segalanya.
Pada akhirnya, peraturan sebagus apapun cuma akan jadi tulisan di atas kertas. Pertanyaan besarnya kembali ke kita semua. Bagaimana kita, sebagai guru, orang tua, dan juga masyarakat, bisa benar-benar menghidupkan semangat ini? Gimana caranya kita bisa membuat setiap hari belajar itu menjadi momen yang berkesadaran, bermakna, dan tentu saja menggembirakan? Nah, itulah tantangan kita bersama.